Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel Perisai Islam. Channel yang membentengi umat-umat muslim ya, dari bahaya pemurtatan yang dilakukan oleh para misionaris dan para oten-oten paukers yang ingin membujuk rayu kita, menyesatkan kita ke jalan yang sesat, ke jalan kebinasaan. Oke, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang Waklabu kita ya, Waklabu Rudi Yohanes yang mengajarkan kepada oten-oten paukers tentang siapa sebenarnya orang-orang non-Kristen ya. Jadi dia mengatakan bahwa ternyata orang non-Kristen itu memang harus dimusuhi ya. Jadi mereka mengatakan, bukan mereka nih ya, Waklabu mengajarkan kepada oten-oten paukers untuk jangan mengasihi pihak Muslim, karena dia menganggap pihak Muslim ya atau non-Kristen itu sebagai iblis ya. Dia mengatakan bahwa kita itu bukan manusia. Dia mengatakan bahwa kita itu iblis. Ini salah satu provokasi yang luar biasa dan pengajaran yang sangat buruk dari seorang pendebat Kristen. Ya, bisa saya katakan ini pengajaran yang luar biasa buruk, dan saya harap teman-teman Oten ya, teman-teman Kristen jangan mau terprovokasi oleh niat buruk si Rudi Yohanes ini. Ya, ini pengajaran yang sangat jahat dengan mengatakan bahwa orang yang di luar kekristenan atau non-Kristen itu bukan manusia, ya, bukan sesama jenis dengan mereka, bukan manusia, itu iblis dia bilang. Ya, teman-teman coba dengar dulu, ini pengajaran dari Rudi Yohanes yang sangat berbahaya sekali ya. Dia ini mengajarkan provokasi untuk membenci orang-orang non-Kristen ya, non-Kristen. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini iblis, itu musuh kita. Maka nanti si Zulkifli dan si Juma dan si HMC akan berkata, tapi kalian disuruh kasihilah musuhmu, katanya. Ya kan? Kenapa kalian tidak mengasihi iblis itu kok dibilang musuh? Inilah gobloknya kawan. Yang dimaksud kasihi musuhmu itu kan mengasihi sesama manusia. Mana ada Tuhan mengajarkan kasihilah iblis? Nggak ada itu kawan. Sesama manusia. Di dalam kedua hukum itu terletaklah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Tidak ada di situ dikatakan kasihilah iblis. Tidak ada kawan. Jangan ngarang-ngarang. Ya, kalau kalian ngarang-ngarang itu nggak bisa. Ya kawan-kawan ya. Gimana pun caranya kalian bilang, orang itu kan sukanya begitu. Kalau nggak mampu lagi, dikaranglah cerita 1001 malam ya. Jadi teman-teman dengar ya, dia mengatakan bahwa hukum terutama di Kristen itu tidak bisa dipakai kalau menghadapi pihak Muslim. Dia bilang kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, itu ya hukum terutama. Hukum kedua di kekristenan adalah kasihi musuhmu, sesama manusia dan musuhmu ya. Kasihi sesama manusia dan musuhmu. Walaupun dia musuh harus dikasihi. Ya. Kita tahu musuh umat Kristen ya siapa gitu. Non-Kristen mereka musuhi. Tetapi di sini mereka nggak bisa gunakan hukum kasih. Kalau menurut pengajaran si Rudi Waklabu ini pengajaran yang bahaya. Memang kalau Rudi ini sering melakukan pengajaran-pengajaran yang sesat ya, sangat berbeda dengan kekristenan biasanya. Ya. Itu memang udah tabiatnya si Rudi sih. Dia melakukan hal tersebut. Saya ampun melihat Waklabu kita ini ya. Masa dia mengajarkan jangan mengasihi musuhmu kalau dia adalah non-Kristen. Kalau sesama Kristen nggak apa-apa dikasihi. Ya, kalau sesama Kristen, walaupun dia musuh kamu, contoh misalnya, sekarang lagi ribut-ribut antara JT ya, dengan Saifuddin, pendeta besar Saifuddin sama Pastor JT lagi ribut, tetapi karena mereka berdua sama-sama Kristen, ya tetap harus saling mengasihi. Karena mereka sesama Kristen, harus punya rasa mengasihi. Tetapi, kalau kepada Muslim, ya, itu nggak apa-apa, kita harus balas, kita harus hajar, karena dia adalah iblis, ya. Dianalogikan sebagai iblis sama si Rudi, nggak bisa. Dia bukan musuh, tapi dia iblis. Ini kan kacau ya, pengajaran dari Waklabu ini memang sesat dan sangat berbahaya, sangat janganlah teman-teman tiru ya. Ini Waklabu ini ngeri sekali nih. Jadi dia mengatakan bahwa kita harus melawan iblis, yaitu orang-orang di luar kekristenan itu iblis semua. Wah, luar biasa sekali ya, ini provokasi dan arah-arahnya tidak baik Rudi ini ya. Jadi teman-teman hati-hati nih sama manusia satu ini. Coba saya putarkan lagi ya biar teman-teman nyimak. Oke, kita masukkan lagi Sengkuni. Wah, Sengkuni. Halo Pak.
si merpati aman. Kita juga sebagai orang tua ya harus berperan juga lah supaya anak. Tunggu ya, ini agak susah nih ya. Soalnya ini sambil jalan live-nya nih ya. Wak Labu ini lagi jalan live-nya. Ya, dia masih live sekarang, jadi agak susah nih. Tunggu bentar ya. Tadi di mana dia ngomong nih? Jadi bahan renungan kita. Kalau kalian nggak percaya, coba datangi orang anak-anak kecil Kristen yang umur 7 tahun misalnya. Kalau bisa jangan yang sekolah di negeri. Karena kalau di sekolah negeri kan dia banyak bergaul dengan orang-orang mayoritas, pasti nanti akan ada kalimat-kalimat itu dia dengar. Katakanlah sekolah kayak saya dulu di Santo Yosef, tanyalah, apakah kau tahu arti kafir? Pasti nggak tahu. Jangankan hanya anak-anak itu kawan, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, masih banyak yang nggak ngerti kafir. Apanya lapatannya kafir ini kan? Ya kan? Apalah artinya kafir ini? Masih banyak nggak ngerti kawan. Tetapi coba kalian lihat anak yang tadi itu, bagaimana dia dengan lugasnya, dengan jelasnya menjelaskan kafir itu musuh. Luar biasa kawan. Kalau orang Kristen musuhnya siapa? Iblis. Maka ada lagunya, iblis itu musuh kita, iblis itu musuh kita, dia lari sana sini, dia bilang itu ini, iblis itu musuh kita. Maka nanti si Zulkifli dan si Juma dan si HMC akan berkata, tapi kalian disuruh kasihilah musuhmu, katanya. Ya kan? Kenapa kalian tidak mengasihi iblis itu kok dibilang musuh? Inilah gobloknya kawan. Yang dimaksud kasih musuhmu itu kan mengasihi sesama manusia. Mana ada Tuhan mengajarkan kasihilah iblis? Nggak ada kawan. Sesama manusia. Di dalam kedua hukum itu terletaklah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Tidak ada di situ dikatakan kasihilah iblis. Tidak ada kawan. Jangan ngarang-ngarang. Ya, jadi jelas ya, bagi Wak Labu, kita ini bukanlah manusia. Ya, bagi Wak Labu kita ini adalah iblis yang memang merupakan musuh dia. Ya, karena kita ini adalah iblis, jadi ya kita musuh dia. Ini kan gila. Ya, parah sekali satu manusia ini memang ya. Aku nggak habis pikir, ternyata selama ini dia nggak pernah menganggap kalau kita ini teman. Ya, dia nggak pernah menganggap bahwa kita ini adalah sahabat. Ternyata dia menganggap bahwa kita ini adalah iblis, sehingga mereka bisa menyakiti kita, mereka boleh membalas kita, mereka boleh menyerang kita ya. Jadi dia bilang yang nggak boleh dibalas, yang harus dikasihi hanyalah sesama manusia. Ya. Tetapi kalau yang non-Kristen itu bukan manusia, itu adalah iblis, dan iblis adalah musuhnya Kristen. Ya. Iblis adalah musuhnya Kristen, jadi tidak perlu dikasihi. Jadi dia bilang iblis itu nggak perlu dikasihi karena memang ajarannya adalah musuh. Iblis itu adalah musuh. Sedangkan kita kan nggak pernah dikasihi sama orang Kristen ya. Kita sering mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kejam, perlakuan yang sadis dari pihak sebelah ya. Ternyata mereka melakukan itu karena menganggap diri kita adalah iblis. Saya nggak habis pikir ya. Saya kecewa dengan Rudy. Ya, Wak Labu ini memang parah ya. Dia bisa di satu sisi baik-baik sama kita, tapi kadang-kadang juga bisa menyerang dengan membabi buta. Ya karena terdoktrin di otak dia. Ya, terdoktrin di otak kita bahwa non-Kristen itu iblis. Jadi kalau iblis nggak perlu dikasihi, harus dilawan. Ya. Mungkin ini aja dari teman-teman sendirilah yang menilai ini gimana nih Wak Labu ya, sampai sebegitunya mengajarkan kepada oten-oten yang radikal yang di tempat dia itu. Padahal saya selalu mengajarkan kepada teman-teman ya yang menonton di channel saya, jangan membenci orang Kristen. Kita harus kasihan sama mereka. Mereka tuh hanya korban dari doktrin. Itu yang selalu saya ajarkan. Saya nggak pernah bilang, oh kita harus lawan mereka karena mereka kafir. Ya, kafir itu adalah musuh kita harus lawan gitu. Enggak, saya nggak pernah ngajarin gitu. Teman-teman bisa cek semua pengajaran saya selalu mengatakan bahwa mereka juga adalah korban dari tipu-tipu dari atas. Ya, mereka ditipu oleh orang-orang seperti Rudy, dan Rudy juga ditipu oleh guru-gurunya juga. Begitu juga dengan guru-gurunya ditipu dari atas ya, sampai ke paling atas itu. Ditipu oleh si botak itu ya. Si botak yang dari Romawi itu ya, yang mengajarkan untuk membatalkan hukum Taurat. Jadi mereka cuma korban tipu-tipu dan perlu kita kasihani. Malah kita selalu mengajarkan teman-teman Muslim untuk mengasihi. Ya, kita tunjukkan bahwa kita mengasihi mereka. Selalu saya ajarkan, buktikan bahwa kitalah yang mengasihi mereka. Contoh Watma. Sekarang ditinggal oleh semua orang. Saya selalu mengajarkan, yuk kita kasihani Watma. Ya, saya taruh nomor rekeningnya bagi teman-teman yang tergerak, bantu dia. Apalagi KC sekarang sedang sekarat terkena batu ginjal. Ya, jadi kasihani mereka. Kita yang mengasihi. Kalau mereka nggak bisa mengasihi kita karena dianggap sebagai iblis, ini kan kacau.
Ya, kita nggak dianggap sebagai manusia. Oke, makasih buat teman-teman semua yang nilai sendiri. Bagaimana pengajaran Wak Labu ini? Apakah memang berbahaya? Apakah Wak Labu ini memang harus disepak ya, karena merusak persatuan dan kesatuan negara kita? Ya, teman-teman sendiri yang menilai. Kira-kira bagaimana? Silakan kita bacot-bacot di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.